Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan panduan LKPD materi standar deviasi. Simak baik-baik ya. Nah, di dalam LKPD disajikan data pengujian kain, yaitu data penghitungan jumlah benang lusi yang disajikan dalam tabel seperti ini. Nah, bagaimana kalian menghitung standar deviasinya? Untuk menghitung standar deviasi, ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Langkah yang pertama, yaitu menghitung rata-rata data. Kalian perhatikan di sini, datanya yaitu data tunggal. Masih ingat kan bagaimana menghitung rata-rata data tunggal? Ya, yang pertama kita hitung dulu jumlah datanya. Kalian jumlahkan dulu data ke-1 sampai data ke-6. Ya, tuliskan di sini. Kemudian kalian hitung dengan rumus rata-rata sama dengan sigma xi untuk i sama dengan 1 sampai n dibagi frekuensinya. Yaitu jumlah ini, ya, jumlah yang di sini dibagi dengan frekuensinya, jumlah frekuensinya. Nah, langkah yang kedua, kalian menghitung xi dikurangi x bar, xi dikurangi rata-rata, gitu ya. Nah, kalian bisa menambahkan tabel di sebelah data benang lusinya ini ya. Nah, kalian tambahkan di sini untuk menghitung xi dikurangi x bar. Nah, x bar yang sudah kalian hitung di langkah pertama tadi, silahkan kalian hitung. Berarti untuk yang pertama di sini kalian hitung 68 dikurangi hasil dari langkah yang pertama. Rata-ratanya tadi berapa? Ya, oke, kerjakan sampai langkah yang ke-6. Sampai dengan nomor yang ke-6. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian menghitung xi dikurangi x bar kuadrat. Dari hasil langkah yang kedua tadi, kalian sudah menghitung xi dikurangi x bar. Nah, di langkah yang ketiga, kalian tinggal mengkuadratkan hasil dari langkah yang kedua tadi. Ya, xi min x barnya sudah kalian hitung di sini. Nah, sekarang tinggal kalian kuadratkan dan tulis hasilnya di sini. Dari data ke-1 sampai data ke-6. Ya, tinggal dikuadratkan. Kemudian kalian hitung jumlahnya. Ya, ini jumlah ini yaitu sigma xi min x bar kuadrat yang akan dipakai untuk menghitung standar deviasi di langkah yang keempat. Nah, langkah keempat tinggal kalian menghitung standar deviasi berdasarkan rumusnya yaitu S sama dengan akar 1/n dikali sigma xi min x bar kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai n. Oke, tinggal kalian masukkan n dan sigma xi dikurangi x bar kuadrat yang sudah kalian hitung di langkah yang ketiga. Demikian langkah-langkah menghitung standar deviasi. Selamat mengerjakan dan jangan pantang menyerah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih tetap semangat ya, PK2 ya. Jawab. Iya, masih. Kalian tadi sudah berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD masalah standar deviasi. Nah, kali ini kita akan membahasnya. Sebelum Bu Septi memberikan konfirmasi, di sini Bu Septi mau memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kalian tadi. Oke, siapa dulu nih dari kelompok mana? Yuk. Ya, Mbak Mahfudoh dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Ya. Silakan Mbak, tadi hasil pengerjaan LKPD-nya bisa ditampilkan, kemudian dipresentasikan jawabannya. Ya, ya udah mulai nampak ini presentasinya. Oke, yang lainnya sudah bisa melihat tayangan dari Mbak Mahfudoh? Sudah, Bu. Sudah, oke. Silahkan Mbak Mahfudoh. Halo. Jika data perhitungan benang Lucy tersebut disajikan dalam tabel berikut, bagaimana cara menghitung standar deviasi dan berapa hasilnya? Pertama, kita menghitung jumlah data terlebih dulu, atau XI. Mbak Mahfudoh coba cari tempat yang sepi. Ya, karena itu suaranya mendengar. Banyak suara di belakangnya. Ya. Udah, Pak, Bu? Belum. Coba cari tempat yang sepi. Ini udah sepi, Bu. Oh ya. Ya, udah lumayan. Oke, Udah, Pak, Bu? Ya, sudah. Jika data perhitungan benang Lucy tersebut disajikan dalam tabel berikut, bagaimana cara menghitung standar deviasi dan berapa hasilnya? Pertama, kita menghitung XI terlebih dulu. Caranya, 68 ditambah 65 ditambah 62 ditambah 64 ditambah 67 ditambah 66. Ditemukan hasil 392. Lalu, mencari X bar. Caranya, XI dibagi frekuensi. Di sini frekuensinya tertulis 6. Maka, 392 dibagi 6, sama dengan 65,3. Langkah kedua, mencari XI dikurangi X bar. Caranya, 68 dikurangi 65,3. Hasilnya 2,7. Dan seterusnya. Lalu, mencari XI min X bar kuadrat. Caranya, 2,7 dikali 2,7. Ditemukan hasil 7,29. Dan seterusnya. Sampai menemukan hasil 23,34. Lalu, menghitung standar deviasi. Caranya, XI dikurangi X bar kuadrat dibagi M atau frekuensi. Apa? Maaf, Bu. Ya, dilanjut. Mencari standar deviasi. Caranya, akar
XI min X bar kuadrat dibagi N. Maka akar 23,34 dibagi 6 sama dengan akar 3,89. Hasil. Ditemukan hasil 1,97. Dah. Oke. Bagus sekali Mbak Mahfudoh. Ya, bisa di share screen-nya. Sekarang coba ditanggapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Mahfudoh tadi. Tadi kan Mbak Mahfudoh sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Ya kan? Sudah bagus tuh dari awal dijelaskan secara runtut. Nah, sekarang coba ditanggapi. Mbak Mila? Halo Mbak Mila? Ya, Bu. Ya, coba beri tanggapan terhadap pekerjaan presentasi Mbak Mahfudoh tadi. Bagaimana? Dari yang dipresentasikan Mahfudoh tadi sudah sesuai dengan tata cara pengerjaan standar definisi, jadi sudah bisa dipahami, Bu. Kok gitu, Bu? Oh ya. Oh ya. Jadi dari penjelasan presentasi Mbak Mahfudoh tadi udah jelas ya. Oh, Udah. gini loh. Nyari standar deviasi gitu ya. Ya. Oke. Ya. Yang lainnya untuk ini dulu sebentar Mbak Milatut. Untuk hasilnya sendiri bagaimana? Tadi Sama, Bu. sama. Oh, sama kerjaan sama tadi. Oke. Ya. Oke. Yang lainnya, Raj Maulana. Coba Mas, beri tanggapanmu terhadap presentasi Mbak Mahfudoh tadi. Halo? Agrets. Ya. Gimana Mas? Gimana? Halo? Gimana Mas? Kok nggak ada suaranya? Kresek-kresek doang? Oke, Dandi. Coba Mas Dandi. Bagaimana tadi presentasi dari Mbak Mahfudoh? Halo? Dandi? Halo Bu, halo. Ya. Menurut pendapatmu bagaimana tadi presentasi dari Mbak Mahfudoh? Bagus Bu. Terus? Awal. Cukup detail penjelasannya dan mudah dimengerti. Oke. Untuk hasilnya sendiri bagaimana? Sama. Betul, sama. Sama dengan pekerjaanmu seperti itu? Ya. Oke. Oh ya. Oke, terima kasih Mas Dandi. Oke. Bisa di-off-kan mic-nya? Oke Bu, siap. Ya. Oke, itu tadi presentasi hasil pengerjaan LKPD dari Mbak Mahfudoh sudah cukup bagus ya. Saya apresiasi untuk keberaniannya ya dan tanggung jawabnya untuk mempresentasikan hasil karyanya di sini ya di depan teman-teman. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Bu Septi mau memberikan penguatan dan juga konfirmasi atas pekerjaan LKPD tadi ya yang sudah kalian diskusikan. Nah, coba perhatikan baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Oke. Sudah tampak? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang Ibu sampaikan konfirmasi dan penguatan untuk materi standar deviasi. Oke. Nah, jika disajikan data seperti tabel di bawah ini, nah, tabel yang sudah
kalian lihat di LKPD ya, bagaimana cara kalian menghitung standar deviasinya. Nah, untuk menghitung standar deviasi, ini ada langkah-langkah yang perlu kalian kerjakan. Langkah yang pertama, yaitu menghitung rata-rata data. Perhatikan, karena di sini datanya adalah data tunggal, maka kalian hitung rata-rata data tunggalnya, yaitu dengan cara, bagaimana tadi? Menghitung rata-rata data tunggal? X sama dengan sigma XI Ya, dibagi T. ya dijumlahkan dulu ya XI-nya ya. Ini XI-nya itu ini. Data ke I. Data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam dijumlahin dulu. Nah, hasilnya 392. Kemudian dihitung rata-ratanya dengan X bar itu sama dengan sigma XI untuk I dari 1 sampai N dibagi N. N atau frekuensi ya. Maka sama dengan 392 dibagi 6. Ya, N-nya 6 ya, frekuensinya 6. Hitung hasilnya adalah 65,3. Oke. Langkah pertama menghitung rata-rata, demikian caranya. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung X dikurangi X bar. Nah, maksudnya ini XI ya. Nah, tadi X barnya sudah kalian hitung, hasilnya adalah 65,3. Nah, tinggal di sini dikurangi. Masing-masing X-nya ini, masing-masing data ini dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi yang pertama 68 dikurangi 65,3. Hasilnya 2,7. Dituliskan di sini. Kemudian 65 dikurangi 65,3. Hasilnya negatif ya. Negatif 0,3. Dan seterusnya kalian kurangkan masing-masing data ini sampai data yang terakhir. Sampai sini paham? Sampai di sini paham? Oke, paham ya. Tinggal dikurangkan saja. Nah, langkah yang ketiga yaitu mengkuadratkan, ya, menghitung X min X bar kuadrat. Tadi yang sudah kalian kurangkan tadi tinggal dikuadratkan. Ya, XI min X barnya tadi di sini tinggal dikuadratkan. Nah, perlu diingat tadi sempat ada yang salah waktu diskusi ya, karena ini kuadrat, ya, jadi pasti hasilnya positif, walaupun di sininya negatif. Misalnya min 0,3 kuadrat, itu berarti kan min 0,3 dikali min 0,3, ya pasti hasilnya positif, gitu ya. Nah, tinggal dikuadratkan. 2,7 kuadrat hasilnya 7,29. Ya, jadi kalau di belakang koma bukan 29 ya bacanya, tapi 29, 7,29. Kemudian nah, ini hasilnya positif, tidak negatif lagi. 0,09. Kemudian ini min 3,3 hasilnya 10,89. Kemudian min 1,3 hasilnya 1,69. Kemudian data yang kelima ini 1,7, maka kuadratnya adalah 2,89. Yang terakhir 0,7, kuadratnya 0,49. Nah, kemudian pengkuadratan ini dijumlahkan, ya. Hasilnya 23,34, ya. Nah, kemudian dari hasil tadi, kita lanjut ke langkah 4 untuk menghitung standar deviasi dengan rumus F sama dengan akar 1/N kali sigma XI min X bar kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N. Tinggal kalian isikan N sama sigma XI min X bar kuadratnya tadi yang sudah kamu hitung di langkah ke-3. Oke, N-nya adalah 6, berarti 1/6 dikali, nah ini sigmanya ini sudah kamu hitung di langkah ketiga ya, hasilnya 23,34. Oke, dikalikan, maka hasilnya S sama dengan akar 3,89. Nah, sama dengan 1,97. Jadi standar deviasi data tersebut adalah 1,7.
Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa? Oke, bagus. Oke, bagus sekali PK2. Cukup mudah ya untuk menghitung standar deviasi ini. Oke, saya stop. Oke. Nah, seperti yang sudah Bu Septi sampaikan tadi, bahwa untuk penghitungan standar deviasi ini berguna untuk kalian ketika menyusun laporan praktikum ya. Di pelajaran kejuruan pasti ada praktikum pengambilan data pengujian. Nah, ini nanti kalian menggunakan standar deviasi juga ya. Oke, nanti coba deh dibuka buku laporannya, pasti ada standar deviasi. Nah, nanti bagaimana syarat data itu diterima atau ditolak itu nanti ada syaratnya di kejuruan nanti ada. Ya, sudah ada. Nah, biasanya setelah Bu Septi berdiskusi dengan guru kejuruan itu biasanya errornya kurang dari 2% seperti itu. Kalau error setelah dihitung, diolah datanya, errornya kurang dari 2%, itu berarti datanya valid, tidak perlu diulang. Masih ingat nggak seperti itu? Lupa? Lupa semua? Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika kalian di kejuruan, jangan sampai bingung lagi ya ketika menghitung standar deviasi, karena di sini kita tadi sudah melakukan kegiatan, sudah berdiskusi, sudah detail ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oh, kok kayak ngantuk sama lemes gitu? Semangat, Ra. Ada yang baru bangun, Pok? Enggak ya, udah siang ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Septi akhiri web meetingnya. Langkah kegiatan berikutnya yaitu mengerjakan kuis ya. Silahkan kuisnya kalian kerjakan, bisa kalian download soalnya di e-learning, kemudian di upload di situ hasilnya untuk kuis, dan LKPD-nya yang tadi jangan lupa ya di upload juga. Begitu? Oke, terima kasih atas partisipasinya PK2. Nah, setelah ini kita akan lanjut di WA lagi ya untuk penutupannya. Oke? Paham? Oke, kayaknya sudah bisa dipahami ya, udah biasa juga seperti itu. Nah, oke, bisa diakhiri. Terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan. Yang tadi di sekolah, Bu Septi minta langsung pulang ya. Jangan mampir-mampir. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.